Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara memasuki hari kelima Lebaran, tak hanya pertemuan Prabowo Megawati yang ditunggu. Yang terbaru soal keinginan Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski pihak istana sudah menyatakan pertemuan kedua tokoh ini tinggal menunggu waktu, tapi tidak bagi kubu PDIP yang menilai Jokowi melewatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi ke rumah sang Ketua Umum. Momen Lebaran dimanfaatkan sejumlah tokoh politik untuk saling bersilaturahmi, baik mereka yang dulunya sekutu maupun yang berseteru kala Pilpres lalu. Yang menarik, silaturahmi Lebaran kali ini gagal menjadi ajang rekonsiliasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pihak Istana Kepresidenan menyebut Presiden Jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Terkait silaturahmi dengan Ibu Mega, sedang dicarikan waktu yang tepat. PDI Perjuangan menilai Jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan Megawati. Ketidakhadiran Jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari pertama Lebaran dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu. Nah, di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan, di mana Pak Jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama Lebaran, Ibu Mega selalu membuka open house secara terbatas. Open house secara terbatas itu maksudnya adalah Ibu Mega punya tradisi di Lebaran hari pertama membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling memaafkan. Meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi. Dan itu terbukti kemarin waktu Mas Rosan datang ke Teguh Umar di hari pertama Lebaran, beliau adalah ketua TKN, kita tahu semua. Bu Mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama. Pengamat politik menilai langkah politik Jokowi di Pilpres lalu sudah mengakibatkan luka yang sangat dalam bagi PDIP, khususnya Megawati. Hal inilah yang membuat rencana keduanya untuk bertemu menjadi sangat jauh untuk terwujud. Nah, per hari ini masih sulit. Hari ini. Jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil. Karena bagaimanapun terlalu dalam ya luka yang dirasakan oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan terkait dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024. Berbeda dengan PDIP, Partai Gerindra justru berkeyakinan rekonsiliasi Megawati dan Jokowi akan terjadi bila pertemuan Mega Prabowo bisa terlaksana dalam waktu dekat. Kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin antara Pak Jokowi sama teman-teman PDIP karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo-nya saja sudah bisa bertemu Ibu Mega, secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga dengan Pak Jokowi ya bisa juga hubungan baik bisa dibina kembali ya. Karena sama-sama ini tokoh-tokoh bangsa ini kan sebetulnya sama-sama pasti hatinya merah putih gitu loh. Pokoknya orientasi untuk kebangsaan. Rencana mempertemukan Megawati dan Jokowi kian sulit terwujud. Apalagi kader Banteng kompak bersuara agar Jokowi harus terlebih dahulu menyelesaikan konfliknya di internal partai sebelum bertemu sang Ketua Umum Megawati. Tim Liputan, Kompas TV. Istana sudah menyatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. Sementara kubu Mega, PDIP justru menilai Jokowi sudah melewatkan momen dengan tidak bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari Lebaran. Pertemuan sekaligus rekonsiliasi Jokowi dan Megawati akankah bisa terrealisasi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Yohanes Joko dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Yohanes, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Saya ke Mas Yohanes dulu. Mas Yohanes, ini udah ada update terbaru belum soal kabar kans bertemunya antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Sampai sejauh ini kami belum menerima yang terbaru ya Mbak, tetapi memang harus kita lihat bahwa upaya komunikasi pasti dilakukan oleh berbagai pihak
Dan yang harus kita lihat bahwa ya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini kan sebenarnya kalau bagi saya ini hubungan apa jauh melampaui masalah organisasi dan jauh melampaui masalah kepartaian begitu. Ini adalah hubungan batin antara ibu dan anak begitu, hubungan batin antara seorang mentor begitu, dan ini yang harus kita lihat bahwa hubungan keduanya tentu pada titik-titik tertentu yang namanya hubungan batin itu pasti ada titik-titik ketegangan tertentu yang ya kita pasti percayalah komunikasi akan selalu terjalin karena dua-duanya sama memiliki komitmen, sama memiliki visi tentang keindonesiaan itu. Oke, Mas Yones, kalau tadi Anda menyebut ini hubungan batin antara ibu dan anak, kenapa nggak ketemu di hari pertama atau kedua Lebaran? Ya, karena memang ini kan kita lihat, Mbak, ini kan Idul Fitri ini kan kalau kita ini kan pandemi Idul Fitri setelah pandemi begitu Pak Presiden tentu memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau yang disampaikan Bang Ali kemarin juga karena Bang Ali juga dari istana begitu ada kerinduan Presiden untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarganya. Oh, apa tuh pertimbangannya selain karena kan kalau kita flashback ke belakang tidak pernah terlewati gitu loh setiap tahunnya untuk ke rumah Bu Mega untuk bersilaturahmi. Dan ada pihak juga yang menilai bahwa Presiden Jokowi sudah melewati momen. Enggak lah, kalau melewati momen itu kan selalu, apalagi ini kan awal bulan Syawal gitu, bulan Syawal bulan yang baik, masih panjang waktunya begitu. Ini yang perlu kita sama-sama tidak ada yang perlu dipertentangkan begitu antara waktu, tetapi komitmen untuk bertemu antara Pak Presiden dengan Ibu Megawati itu pasti karena hubungan yang tadi saya sampaikan, Mbak, ada hubungan batin yang kuat, pasti ada waktu untuk mereka akan bertemu pada waktunya begitu. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ini Presiden Jokowi bertemu Bu Mega sudah kelewatan momen, sudah terlewat momennya atau gimana? Ya bagi saya memang pintu pertemuan antara Jokowi dan Megawati ini sangat sulit ya untuk dipertemukan satu sama yang lain. Saya kira memang titik kulminasinya itu terkait dengan sikap politik yang berbeda antara Jokowi dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Mungkin bagi Jokowi adalah sesuatu yang penting bagi dirinya untuk bertemu dengan Mbak Mega ya dalam suasana Lebaran ya. Tapi kalau melihat tanda-tanda alam sampai detik ini, rasanya bagi saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi. Jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di 2024 itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di Mbak Megawati Soekarno Putri ya Pak. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di istana itu kan semacam ekspektasi bahwa pertemuan keduanya ini bisa terrealisasi. Apalagi saat ini kan sudah momen 1 Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri, di mana momen saling memaafkan itu juga bisa terjadi antara Megawati dan Pak Jokowi yang saya kira memang kebersamaannya dulu pernah sama ya, sama-sama di PDIP. Tapi kalau melihat tanda-tanda alamnya, saya kira sulit lah untuk Kansnya kecil menurut Anda, meskipun di momen Idul Fitri? Bukan hanya kecil bagi saya, ini ada gembok yang saya kira memang susah untuk dibuka untuk melakukan pertemuan ini. Dan sangat kelihatan dari statement-statement elit-elit PDIP bahwa mereka ini sangat menutup pintu. Ya, tutup pintunya itu cukup rapat untuk tidak bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, tapi gini Mas Adi, kan sempat disebut ada syarat. Pak Jokowi kalau ketemu Bu Mega harus bertemu dulu dengan pengurus ranting. Kalau ini bisa dilalui, bagaimana? Syarat itu kan sebenarnya syarat yang menurut saya sebagai bentuk penolakan untuk bertemu secara langsung, Mbak. Padahal kalau mau jujur, kalau tak ada jarak psikologis, tak ada luka dan sakit hati yang ditinggalkan, saya kira syarat itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, argumen-argumen cari momen yang pas, cari waktu yang pas, kemudian melewatkan masa untuk bertemu dalam open house Megawati, ini kan adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya ingin menghindari tuduhan-tuduhan bahwa PDIP dan Megawati tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Ini yang sepertinya per hari ini tebal. Dulu kan orang menghitung. Oke, kami tangkap. Coba kita simak. Bagaimana kalau Mas Yohanes melihat pendapat ini, perspektif ini? Kansnya kecil sekali menurut Mas Adi. Nggak ada yang tertutup lah. Kalau yang namanya silaturahmi, komunikasi, apalagi kalau kita sama-sama lihat ya dua beliau ini kan dua orang yang
sama-sama negarawan gitu, memiliki satu cara pandang yang sama tentang bagaimana berpolitik begitu. Dua-duanya memiliki semangat yang apa ya bahasa, sama-sama tipikal orang yang kontemplatif gitu kan, antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu dua-duanya sama-sama yang kontemplatif, tentu dalam hubungan ada mereka sama-sama mencoba menyamakan kebatinannya gitu, bahwa ada frekuensi yang belum ketemu, ya itu kan sedang terus diupayakan begitu, Mbak. Tetapi kita harus lihat bahwa saya kok percaya ya, Bu Mega ini kan juga sosok seorang ibu, sosok seorang negarawan. Pak Jokowi ini juga bagaimanapun hubungan yang sudah terjalin lama, Ya. punya ikatan emosional yang cukup kuat, itu tidak akan mudah terputuskan hanya tadi yang saya sampaikan, Mbak, hanya Oke. karena sekedar organisasi, hubungan politik begitu. Baik, lalu apakah Presiden Jokowi bersedia jika harus menemui pengurus ranting terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Bu Mega? Jawabannya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas terkait peluang Presiden Joko Widodo dan Megawati bertemu. Saya kembali ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, kalau ada syarat Pak Jokowi harus bertemu dulu dengan pengurus ranting PDI Perjuangan, apakah Presiden akan bersedia? Ya gini ya Mbak ya, melihatnya jangan melihat letter luck seperti itu begitu. Tetapi kita ini kalau orang Jawa itu ada istilah ngono ya ngono ning ya aja ngono gitu. Mas Oke, Adi paham. kalau disebutnya Tapi bukan syarat lah, tapi disebutnya sebagai pertemuan awal terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ketua Umum. ya artinya kan sebenarnya yang mau disampaikan itu kan adalah bentuk-bentuk komunikasi awal itu harus dilakukan kan, dan berbagai upaya juga terus akan kita lakukan bersama untuk membangun komunikasi. Karena kita harus melihat, Mbak, pertemuan antara kedua pimpinan ini, antara kedua beliau ini, Pak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, hari ini menjadi sesuatu yang penting dan penuh urgensi gitu. Banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya begitu. Maka ketika ada pihak-pihak yang mungkin melihat atau menutup peluang untuk agar kedua beliau ini untuk bertemu, maka justru kita tanya balik, motivasi apa? Apakah memang motivasi ingin sesuatu yang lain begitu? Diuntungkan dengan tidak bertemunya beliau atau diuntungkan dengan bertemunya beliau begitu, kedua beliau ini. Ya, karena kan Pak Hasto nyebut sebagai benteng sebelum bertemu dengan Bu Mega. Ya, yang namanya komunikasi tadi itu, ya komunikasi itu kan perlu kita bangun dengan semua elemen, semua pihak. Dan kalau ketemu dengan anak ranting atau apapun, itu kan komunikasi bertemu dengan rakyat. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh Bapak Presiden, bertemu dengan rakyat secara langsung. Ini hanya masalah penamaannya aja, labelnya saja begitu, Mbak. Oke. Tetapi yang penting beginilah Mbak Cynthia, kita harus sama-sama garis bawahi bahwa kita punya tugas, seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendoakan agar kedua beliau ini, Pak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, untuk bisa bertemu. Pertemuan mereka berdua ini penting untuk konsolidasi kebangsaan kita. Karena bagaimanapun juga kita perlu segera melakukan konsolidasi kalau kita melihat situasi yang lebih luas lagi, ada ketidakpastian global, maka kalau keduanya bisa bertemu, ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa melewati ketidakpastian global yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan. Begitu, Mbak. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihat ini seperti apa? Harus bertemu dengan pengurus ranting PDI Perjuangan dulu. Ini apakah sebagai bentuk penolakan kah? Atau sebagai bentuk yang memang sekedar syarat sebelum bertemu dengan Bu Mega? Ya, saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk penolakan yang menurut saya secara eksplisit disampaikan oleh kawan-kawan PDIP. Karena kalau memang Megawati dan PDIP ini cukup terbuka hatinya untuk bertemu dengan Jokowi, saya kira syarat itu tidak ada. Jadi bertemu ya bertemu aja, silaturahmi ya silaturahmi saja, tanpa syarat apapun. Bertemu dengan ranting-ranting itu bukan perkara gampang. Bertemu dengan ranting itu butuh instrumen dan kekuatan politik di internal PDIP. Karena tidak semua orang bisa bertemu dan mengumpulkan ranting-ranting yang selama ini memang cukup terkoordinasi di internal PDIP, Mbak. Ketika disebutkan misalnya harus bertemu dengan ranting-ranting oleh PDIP, ini kan sebagai penegas bahwa Pak Jokowi secara umum juga harus minta maaf kepada seluruh kader PDIP dari pusat hingga daerah yang
dinilai memiliki sikap politik yang berbeda di 2024. Ini kan jelas satu penolakan yang sebenarnya mempersulit hubungan antara Jokowi dan Mbak Megawati Soekarno Putri. Oke, ini kan syaratnya ini memang dari PDI Perjuangan kah atau memang ini syarat yang diajukan Bu Mega pada dasarnya? Ini adalah syarat yang sangat mustahil bisa dilakukan. Ini syarat yang sangat tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena tidak mungkin seorang presiden akan berkeliling dari satu ranting ke ranting yang lain atau mengumpulkan seluruh ranting-ranting PDIP itu untuk bertemu dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Mega. Ini kan syarat yang mengada-ada dan cukup utopis. Oleh karena itu, jadi ketika ada pembicaraan soal ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, harus bertemu dengan ranting dulu. Ini kan semacam perpeloncoan secara politik dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang presiden. Oke. Ini yang menurut saya semakin tutup pintu bahwa pertemuan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri itu sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Ya. Meski kalau kita yang melihat dari jauh, Pilpres sudah usai, Ya. politik Lalu untuk sudah usai. mencairkannya seperti apa dong Mas Adi? Gimana? Untuk mencairkan hubungan keduanya yang sudah merenggang ini harus seperti apa dong? Nah, ini yang saya kira rumit. Saya sampai hari ini masih menghitung kurang lebih hampir 20 tahun lebih Megawati Soekarno Putri itu belum bisa bertemu dalam satu forum yang didesain dengan Pak SBY yang saya kira itu persoalan politiknya tidak terlampau serius. Ini dengan Pak Jokowi yang kebersamaannya 23 tahun tiba-tiba pisah jalan di mana calon PDIP itu dikalahkan dalam Pilpres dan pileknya pun juga berkurang. Efek dari Jokowi yang pisah jalan. Ini yang sepertinya sampai hari ini belum ada satu jawaban yang sahih yang bisa dijelaskan apa kira-kira yang bisa mempertemukan antara PDIP Megawati dengan Pak Jokowi. Ini sebenarnya agak rumit untuk dirumuskan. Agak rumit. Kalau dari KSP sendiri seperti apa? Perspektif Anda, apa yang bisa mencairkan hubungan antara keduanya? Waktu, Mbak. Waktu dan semangat kebatinan beliau berdua itu yang akan mempertemukan. Jadi semangat kebatinan antara Pak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan organisasi, melampaui hubungan politik, itu akan ditentukan oleh waktu, dan waktu yang akan mencairkan mereka, yang mencairkan kalau banyak yang mengatakan sedang ada kebekuan hubungan begitu. Tetapi kami yakin kok bahwa yang akan mencairkan adalah selain hubungan batin adalah bagaimana perspektif keduanya, Bapak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, tentang semangat kebangsaan kita, tentang bagaimana mengelola Indonesia ke depan begitu. Inilah kesamaan-kesamaan inilah yang pasti akan mempertemukan beliau berdua begitu, Mbak. Karena hubungannya bukan hanya sekedar hubungan tentang hubungan pekerjaan, bukan sekedar hubungan politik, tapi ini ada hubungan emosional. Yang namanya hubungan emosional pasti pada titik-titik tertentu ada sedikit tarikan ketegangan, tapi pada waktunya tarikan ketegangan itu juga pasti akan kembali merapat kembali begitu. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dari hubungan yang saat ini masih dibilang bisa dikatakan renggang, apa yang harus diwaspadai Joko Widodo terkait dengan untung ruginya politik? Mas Adi, mohon maaf masih di mute. Oke, saya kira memang upaya-upaya untuk terus mempertemukan antara Jokowi dan Megawati ini kan sebagai upaya untuk meredakan tensi persaingan politik yang sebenarnya sudah selesai dalam konteks Pilpres. Tapi itu tadi ya, bagi PDIP sebenarnya apa untungnya bertemu dengan Jokowi? Ya tentu bagi mereka sudah tidak ada untungnya. Pilpres PDIP sudah dikalahkan, pileknya turun ya karena faktor Jokowi pisah jalan sampai 3% hilang suara mereka gitu ya. Jadi apalagi yang kemudian harus dipertahankan untuk melakukan pertemuan yang ya sudah sia-sia sebenarnya karena Pilpres sudah usai. Oleh karena itu betul memang tinggal waktulah yang akan menjawab segala-galanya. Tapi kalau melihat dari jauh kita ini Mbak, memang luka hati yang ditunjukkan oleh kawan-kawan PDIP itu sulit sampai saat ini bisa dihilangkan begitu saja. Pernyataan elit PDIP beberapa waktu yang lalu yang saya kira mereka mengatakan mereka dengan Prabowo Subianto dan Gerindra nggak ada persoalan. Mereka itu ada persoalan dengan Jokowi. Itu secara eksplisit disebutkan. Bahkan orang seperti Deddy Sitorus mengatakan, kan tidak mungkin berbaik-baikan dengan orang yang jelas-jelas ingin membangun rumahnya sendiri. Kan itu menurut saya sebagai bentuk amarah. Apalagi Pak Hasto sepanjang Pilpres sampai hari ini, yang dikritik itu bukan Prabowo Subianto, yang dikritik itu adalah Pak Jokowi. Ini yang sepertinya menurut saya bahwa luka hati yang dilihat dari elit-elit PDIP
sulit untuk dicarikan obatnya. Entah sampai kapan, saya tidak bisa memprediksi. Tapi kalau melihat apa yang terjadi pada SBY dengan Megawati, ini sepertinya lukanya jauh lebih menyakitkan ketimbang yang terjadi pada SBY. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Mas Yohanes Joko, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.